Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul 'adzim. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pernah kita mulai pada kajian subuh sebelum bulan Ramadan, yaitu tentang sebab-sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan tentu surga adalah cita-cita tertinggi setiap manusia, bukan hanya orang Islam saja, bahkan orang kafir pun mereka mengangan-angankan untuk masuk surga. Tetapi surga didapatkan itu tidak dengan angan-angan. Surga Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang menempuh sebab-sebabnya. Dulu pernah kita sampaikan di antara sebab masuk surga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang kedua itu juga pernah disampaikan, tetapi baru sebagiannya, yaitu iman dan amal saleh. Di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa iman dan amal soleh merupakan sebab masuk surga. Pada pembahasan yang lalu saya sudah menyampaikan sampai rukun iman yang kedua, kalau tidak salah, beriman kepada malaikat. Nah, sekarang rukun iman yang ketiga, ini tentang sebab masuk surga, itu iman. Dan iman itu memiliki pokok-pokok yang disebut dengan rukun iman. Nah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak kemudian menelantarkan mereka, membiarkan mereka hidup tanpa haluan, membiarkan mereka hidup tanpa petunjuk dan bimbingan. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, maka Allah Ta'ala maha bertanggung jawab. Allah berikan kepada mereka nikmatnya, rezekinya, mereka bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa beraktivitas. Ini yang berkaitan dengan dunia. Yang berkaitan dengan agama dan akhirat, Allah juga turunkan kepada mereka kitab-kitab sebagai bimbingan dan petunjuk bagi mereka bagaimana mereka menjalankan hidup yang benar di muka bumi ini agar mereka selamat dunia dan selamat di akhirat. Nah, bagaimana kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah Ta'ala? Di dalam syarah Thalathatul Usul, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan rincian. Beliau mengatakan wal imanu bil qulubi yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu mengandung 4 perkara. Jadi ini caranya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha minallahi haqqan. Yang pertama adalah beriman bahwa kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya.
memang benar kitab-kitab tersebut adalah dari Allah Ta'ala. Kitab-kitabnya ada dan turunnya dari Allah Ta'ala, bukan hasil karangan para nabi dan rasul yang membawa kitab tersebut. Allah Ta'ala telah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang membenarkan kerasulan mereka, yang disebut dengan mukjizat, istilah kebanyakan orang. Dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab. Jadi Allah Ta'ala betul-betul telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul yang kemudian mereka sampaikan kepada umat. Yang terakhir adalah kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan kitab Al-Quran kepadanya untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi kaum muslimin. Jadi kita harus mengimani itu, bahwa kitab-kitab tersebut memang ada dan memang betul-betul itu turun dari Allah Ta'ala, bukan ucapan para nabi dan rasul, bukan karya mereka, bukan karangan mereka. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimna min asma'iha wa ma lam na'lam nu'min ijmalan. Yang kedua adalah beriman kepada nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Adapun kitab yang kita tidak mengetahui namanya, ya cukup kita mengimani secara global bahwa memang itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul fulan. Jadi cara yang kedua adalah mengimani nama-nama kitab tersebut. Contohnya, ya, apa yang datang keterangannya kepada kita tentang nama kitab tersebut. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kita tahu namanya, yaitu Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kita juga tahu namanya, yaitu Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, kita juga tahu namanya, karena ada keterangannya, yaitu Taurat, Injil. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, kita juga tahu namanya, yaitu Al-Quran. Maka kita imani nama-nama tersebut. Adapun kitab-kitab yang kita tidak tahu namanya karena memang tidak dijelaskan apa itu namanya, maka cukup kita menyebutkan, oh ini kitabnya Nabi Ibrahim, ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Zakaria, kitab yang diturunkan kepada Nabi Yahya. Allah telah berfirman, ya Yahya khudil kitab biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Nabi Yahya dapat kitab. Nah, namanya apa? Kita tahu, karena Al-Quran menyebutnya Alkitab saja. Jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi yang disebutkan nama kitabnya, kita imani. Yang tidak disebutkan namanya, cukup menyebutkan ini kitab Nabi Ibrahim, ini kitab Nabi Zakaria, ini kitab Nabi Yahya, dan seterusnya. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Yang ketiga adalah membenarkan berita-berita yang benar yang dimuat di kitab-kitab tersebut.
Jadi berita-berita yang dimuat di kitab-kitab tersebut kita benarkan, kita percayai, karena itu adalah berita dari Allah. Untuk Al-Quran maka dijamin kebenarannya, tidak akan ada yang bisa merubah berita yang ada dalam Al-Quran, karena Allah menjamin akan menjaga Al-Quran. Adapun untuk kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, maka memang ini sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia, termasuk berita-berita yang ada di kitab tersebut tidak luput dari perbuatan jahat manusia yang merubahnya. Maka bagaimana kita memilah-milih ini beritanya benar, ini beritanya tidak benar? Untuk memilah-milihnya kita punya standar, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Maka berita yang ada di kitab-kitab terdahulu yang dibenarkan oleh Al-Quran atau dibenarkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, kita percayai kebenarannya. Berarti itu memang belum dirubah oleh manusia. Berita yang ada di kitab terdahulu yang kemudian didustakan oleh Al-Quran, didustakan oleh hadis Nabi SAW, maka kita tidak membenarkannya. Kenapa? Berarti memang itu beritanya sudah dirubah oleh manusia. Bukan Allah Ta'ala menurunkan berita yang salah, bukan. Dulu beritanya benar, tapi kemudian dirubah oleh tangan manusia. Maka untuk berita itu kita tidak membenarkannya. Kita tidak membenarkannya. Karena itu memang sudah dirubah oleh tangan manusia. Kemudian berita yang ada di kitab terdahulu yang kita tidak mendapatkan pembenarannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, juga kita tidak mendapatkan bahwa itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran atau oleh hadis Nabi SAW. Jadi kita tidak tahu itu benar atau tidak, itu dirubah oleh tangan manusia atau tidak. Maka sikap kita adalah tawakuf, tidak membenarkannya juga tidak mendustakannya, diam saja. Kita katakan kita tidak tahu. Kalau seandainya memang tidak ada dalil yang menunjukkan kebenaran untuk dibenarkan semuanya, ya khawatir itu termasuk yang dirubah oleh tangan manusia. Untuk dikatakan dusta juga khawatir itu tidak termasuk yang dirubah oleh tangan manusia. Nah, ini yang ketiga, yang membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya, yang masih terjaga kebenaran beritanya. Kalau Al-Quran semuanya terjaga. Kalau kitab-kitab terdahulu ada yang masih terjaga, ada yang sudah dirubah. Yang terjaganya kita benarkan, yang dirubah oleh tangan manusia maka kita tidak membenarkan. Kemudian yang keempat adalah al-amalu bi ahkamiha ma lam yunsakh. Yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama itu belum dihapus keberadaan hukum. Untuk Al-Quran, maka hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu yang berlaku untuk kita. Kalau tidak terjadi nasakh, penghapusan. Kalau terjadi penghapusan, dihapus oleh ayat lain atau dihapus ada keterangannya di dalam hadis Nabi SAW, ya maka kita tidak mengamalkan ayatnya, walaupun ayatnya masih kita baca. Ya, walaupun ayat
ayatnya masih kita baca. Tapi kalau seandainya hukumnya memang sudah tidak diberlakukan, sudah dihapus baik oleh ayat maupun oleh keterangan dari Nabi SAW hadisnya, kita tidak mengamalkan. Allah Ta'ala berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus satu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengan. Jadi penghapusan hukum dalam suatu ayat Al-Quran itu ada, diganti dengan hukum yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nah, bagaimana kita cara mengetahui ini hukumnya sudah dihapus, ayatnya masih dibaca tapi hukumnya sudah dihapus, sudah tidak berlaku? Ya, kita belajar, mempelajari itu dari keterangan para ulama. Kalau memang itu sudah disepakati, sudah dihapus hukumnya, kita tidak boleh mengamalkan. Nah, ini untuk Al-Quran. Untuk kitab-kitab terdahulu bagaimana hukum-hukumnya? Untuk kitab-kitab terdahulu, maka itu sudah tidak diberlakukan atas kita. Karena kitab-kitab terdahulu memang itu terbatas pemberlakuan hukumnya pada umat Nabi dan Rasul tersebut. Contohnya Taurat, maka hukum-hukum yang ada dalam Taurat itu terbatas bagi Bani Israil, umat Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Zabur, demikian juga Injil, itu terbatas atas mereka. Karena Nabi dan Rasul terdahulu itu kerasulan mereka, kenabian mereka terbatas pada umatnya. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka kenabian dan kerasulannya umum untuk seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithal anbiya'u qabli ila ummatin khassah wa bu'ithu bikafatin nas." Atau kama qala Nabi SAW. Di antara keistimewaan Nabi SAW, utama Nabi SAW yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya, bahwa para nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja, sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi hukum-hukum yang ada di kitab-kitab terdahulu yang kita bertemu dengan orang non-Muslim, yang orang Nasrani atau orang Yahudi, kemudian mengatakan nih hukum dalam Taurat, nih hukum dalam Injil. Nah, kita katakan itu berlakunya bagi Bani Israil dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, maka itu tidak berlaku untuk kita. Bahkan hukum-hukum kitab terdahulu tidak berlaku juga untuk Bani Israil, untuk umat Nabi, atau untuk kaum yang dulu Nabi tersebut diutus ke situ. Itu tidak diberlakukan juga setelah Al-Quran turun, setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Kecuali hukum yang ada pada kitab terdahulu yang kemudian ditetapkan dan diberlakukan oleh Al-Quran, ditetapkan atau diberlakukan oleh hadis Nabi SAW. Maka hukum yang ada, misalkan hukum yang ada dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, yang kemudian ditetapkan dan diberlakukan di dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi SAW, ini berarti memang hukumnya berlaku juga untuk kita. Nah, kalau itu hukumnya ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam hadis Nabi SAW, walaupun itu hukum dalam itu kita terdahulu, ya kita lakukan, kita amalkan, karena itu menjadi syariat dalam agama kita. Kalau tidak ditetapkan, tidak diberlakukan lagi, maka itu sudah tidak berlaku. Karena ada banyak
perubahan dan perbedaan hukum-hukum antara apa yang ada pada kitab terdahulu dengan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam syariat-syariat banyak sekali. Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah iman sama. Tapi dalam praktek ibadah amaliyah ini banyak yang berbeda. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Ya, ikuti keterangan para ulama, kita belajar. Oh, ini tidak diberlakukan, ini masih ada dalam Al-Quran diberlakukan. Maka kita mengamalkan. Ya, contoh yang di zaman Nabi terdahulu berlaku dalam pernikahan, umpamanya dulu dibolehkan menikah poligami antara adik kakak, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan menikahi adik atau kakak dari perempuan yang merupakan istrinya tersebut. Ibunya istri dua istri ini adalah adik kakak. Dulu dibolehkan. Nah, dalam Al-Quran dilarang. Wa antajma'u baina ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara yang diharamkan untuk dinikahi adalah kamu mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara. Itu dilarang dalam agama kita. Berarti tidak boleh. Kalau ada laki-laki menikahi perempuan, menikahi adiknya juga, adik perempuan tersebut, iparnya berarti. Dengan alasan Tuhan ada dalam kitab ini dibolehkan. Kita katakan itu sudah tidak diberlakukan dalam Al-Quran. Buktinya ini Al-Quran berbicara bahwa di antara wanita yang diharamkan untuk dinikahi adalah mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudari dalam satu ikatan pernikahan. Itu sudah tidak berlaku. Kalau pernikahan, ya dari zaman dulu pernikahan dibolehkan dan disyariatkan dalam kita terdahulu. Di dalam Al-Quran juga disyariatkan. Berarti itu hukumnya masih berlaku. Contoh yang masih berlaku umpamanya dalam hadis Nabi disebutkan saum sehari, buka sehari. Nabi mengatakan itu saumnya Nabi Daud. Sholat malam yang terbaik, tidur dulu, kemudian pertengahan malam bangun, ya, sampai sepertiga malam sholat. Nah, itu adalah sholat malam terbaik yang disebut dengan tahajud. Dan itu adalah sholatnya Nabi Daud. Itu masih diberlakukan, masih berlaku atas kita, karena itu ditetapkan dan diberlakukan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini sangat penting bagi kita, karena ini merupakan sebab benarnya iman kita, cara agar iman kita kepada kitab-kitab itu benar, dan ini merupakan salah satu sebab kita masuk surga. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.